akan memudahkan kita dalam menulis kreatif tersebut atau menulis sebuah karya sastra. Ya. Nah, untuk apa pendapat? Ada yang tahu untuk apa sebuah pendapat itu dalam sebuah tulisan tersebut? Iya, dengan ada sebuah pendapat berarti kita mendapatkan sebuah masukan, ada gagasan juga, ada pengalaman berarti dalam sebuah karya sastra itu juga bisa dilahirkan dari sebuah pengalaman, ya kan? Bisa juga dari sebuah pengetahuan atau sesuatu hal yang kita rasakan, atau misalnya melalui imajinasi, ya kan? Jadi semua hal yang berkaitan dengan sastra bisa lahir melalui sebuah tulisan-tulisan yang kreatif. Nah, di sini di dalam menulis kreatif dalam sebuah puisi juga dia mempunyai beberapa tahapan. Nah, di sini ada inspirasi. Ya, untuk apa di sini inspirasinya? Ada yang tahu untuk apa kegunaan inspirasi? Ada? Untuk apa inspirasi dalam sebuah karya sastra atau karya sastra berjenis puisi? Ya, apa? Oh, inspirasi katanya sebagai motivasi awal. Yang lain mungkin? Untuk menemukan ide atau gagasan. Ada lagi? Ada? Yang sebelah sana mungkin ada? Disampaikan aja apa yang kalian tahu itu. Untuk apa inspirasi itu? Misalnya, kita berada di ruang ini, muncul nggak inspirasi kalian untuk membuat sebuah karya sastra? Enggak? Enggak muncul? Muncul? Ada yang muncul, ada yang enggak? Ya. Atau hal apa yang bisa membuat kalian muncul sebuah inspirasi? Kalau kamu hal apa? Ada mungkin yang sebelah sana ada hal apa? Misalnya ingin membuat sesuatu, kalian harus melakukan apa supaya timbul inspirasi kalian? Apa? Pengalaman sendiri atau mendengar kisah hidup dari orang lain, itu juga bisa menimbulkan inspirasi, ya. Nah, begitu juga dalam menulis sebuah puisi. Jadi dalam menulis sebuah puisi ini supaya memudahkan kita membuat puisi tersebut, bisa juga contoh kecilnya, ya kan. Misalnya kita duduk di luar, misalnya ini duduk di luar, kita memandangi keadaan di luar rumah atau kampus misalnya gitu. Nah, terkadang kan dalam melihat sesuatu hal itu muncul sebuah inspirasi kita untuk membuat puisi yang kita tuang melalui tulisan tadi, ya kan. Nah, yang kedua ada penentuan tema. Yang tadi kan inspirasi aja nih, ya kan. Kita buat terus tanpa ada temanya dulu, ya kan. Setelah kita mempunyai inspirasi, kita menentukan tema. Untuk apa tema itu? Supaya apa? Supaya penentuan tema supaya menuangkan dari inspirasi yang sudah kita pikirkan tadi, Bu. Yang lain ada mungkin? Berarti dengan ada tema berarti inspirasi itu menjadi punya punya rohnya gitu, ya. Terus ada struktur puisi. Untuk apa struktur puisi ini? Untuk apa? Jadi dengan ada struktur puisi ini, puisi itu akan terlihat indah. Misalnya ada yang puisi itu dia ada yang 2,
ya kan? Ada 2 baris, ada yang 4, iya kan? Nah itu bagian daripada struktur puisi. Jadi bermacam-macam, ada yang 2, ada yang 4, gitu ya. Dengan yang keempat ada pemilihan kata. Apa gunanya pemilihan kata dalam menulis puisi ini? Dengan kita menggunakan pemilihan kata yang menarik dalam sebuah puisi, berarti puisi tersebut akan terlihat berkesan. Yang di sana menarik, ya kan? Pernah nggak kalian baca puisi? Pernah. Bagaimana puisi tersebut? Dalam segi pemilihan katanya, ada nggak yang tidak menarik? Jarang ya, tapi lebih kebanyakan dalam puisi tersebut memang kata-katanya itu memang dipilih kata-kata yang semenarik mungkin ya. Jadi ketika kita membacanya, kita seakan-akan terhanyut dengan puisi tersebut ya. Nah di sini juga ada ritme atau suara. Biasanya dalam puisi ini juga ada ritme dan suara. Misalnya kalau dalam sebuah penulisan dia ada penekanan, ada kata-kata penekanan supaya nanti ketika misalnya dibacakan itu seperti ada ritme atau penekanan suaranya. Nah di sini juga ada revisi. Untuk apa revisi dalam sebuah puisi tersebut? Kan tulis aja gitu sesuka-suka gitu, kan ada nama puisi bebas gitu, tulis aja. Untuk apa revisi? Ya, revisi memperbaiki. Untuk apa diperbaiki puisi tersebut? Supaya? Ya, supaya dengan direvisi puisi tersebut, maka puisi tersebut akan terlihat lebih menarik, ya kan? Misalnya kita menulis sebuah puisi, ya kan? Ini ada kawan, coba baca sebentar, apa yang kurang? Oh, ini ada yang kurang nih. Dengan seperti itu kita kan menambah masukan baru, ya kan? Supaya menghasilkan sebuah puisi yang menarik tadi. Nah, di sini juga ada membaca ulang. Untuk apa membaca ulang? Supaya ya, apabila mungkin terjadi kesalahan, dengan kita membaca ulang, maka puisi tersebut bisa kita perbaiki atau kita revisi. Ada juga di tahap selanjutnya ada tahap finalisasi. Nah, tahap finalisasi ini untuk apa? Pertanda kalau puisi sudah selesai. Sebelah sana, ada yang tahu untuk apa finalisasi dalam sebuah puisi? Apa? Menyempurnakan hasil. Sebelah sini? Ya, berarti finalisasi itu merupakan sebuah tahapan bahwa puisi kita memang sudah selesai, ya kan? Misalnya berapa kita inginkan, berarti kalau misalnya ada 12 mungkin, ya kan, 12 baris berarti cukup segitu sampai 12 baris seperti itu. Nah, terakhir ada tahap publikasi atau berbagi, ya kan? Untuk apa tahap publikasi atau berbagi? Ya, tahap publikasi dan berbagi ini supaya hasil karya kita yang kita baca ini dibaca juga oleh orang lain. Jadi kita sebagai mungkin penulis, kita mencoba mempublikasikan. Ada kita lihat misalnya di koran-koran. Pernah kalian baca di koran puisi-puisi yang dipublikasi atau pantun mungkin? Ada? Pernah kalian baca? Di mana lagi selain di koran? Atau ada yang dibukukan mungkin? Ya, selain daripada itu? Di apa? Di media sosial kalau sekarang ya? Di mana lagi? Mungkin ada yang dimasukkan dalam YouTube ya. Pokoknya kalau sekarang udah canggih ya. Kalau zaman dulu mungkin sepengetahuan saya mungkin hanya entah dibukukan atau di surat kabar seperti itu ya. Kalau sekarang udah di sosial media pun juga udah banyak dipublikasi mengenai puisi tersebut. Di sini ada juga pengembangan terus dan menerus. Jadi dalam menulis puisi ini dia tidak hanya pada ibaratnya gini, udah selesai satu udah gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Jadi kalau dalam menulis puisi ini baik puisi maupun karya sastra yang lain, supaya memang kita terasah untuk
menulis puisi tersebut semakin bagus, jadi dibiasakan. Jadi nggak hanya mentok udah satu udah gitu. Ya, sama juga halnya nanti kalau misalnya kalian udah ada dikasih tugas nih. Ya, udah cukup segitu enggak. Ya, tapi ada keberlanjutannya. Ya, supaya kenapa? Supaya mendapatkan puisi-puisi yang bagus. Jadi dibiasakan. Ya. Nah, dalam kita membiasakan nulis puisi ini, kita boleh juga loh membaca punya orang gitu, atau mencontoh bagaimana gaya penulisan puisi orang bisa, nggak masalah karena kita sebagai pemula, ya. Jadi tidak masalah kita mencontoh puisi-puisi orang. Kita melihat bagaimana si A, bagaimana gaya penulisannya, si B, si C. Jadi semakin banyak bacaan-bacaan yang kita baca, maka semakin banyak masukan-masukan yang kita dapatkan, ya kan, terutama dalam mungkin pemilihan kata-katanya kan itu juga dapat menguntungkan kita untuk menambah kosakata baru dalam penulisan sebuah puisi, ya. Nah, di sini ada contoh, ya kan, contoh menulis biasa dan menulis kreatif. Di sini ada bulan nampak putih bulat di langit. Di sekitarnya ada awan tipis yang tampak mengitari. Mungkin, ya, mungkin bagi kita yang tidak terlalu paham dengan sastra, itu mungkin sudah cukup bagus kata-katanya. Iya enggak? Iya kan? Udah oke tuh kata-katanya, ya. Rupanya kalau kita sudah mempelajari tentang sastra ini, ada yang lebih bagus lagi, ya. Di sini dikatakan dengan menulis kreatif. Di sini dikatakan sinar rembulan menguap dari bagi awan tipis. Cahayanya perlahan menembus dedaunan pohon cemara, di mana aku dan kekasih hati duduk bercengkrama. Tetes embun malam mulai menepis, longgar bulu dan kulit wajah dan tanganku. Bagaimana perbedaannya? Jauh ya. Ya, ternyata jauh perbedaannya, ya. Dari segi apa jauhnya? Iya, kita lihat yang nampak, ya, dari jumlah kosakatanya aja jauh ya, berbeda, ya. Lebih banyak yang di sebelah kanan daripada yang di sebelah kiri, ya kan. Terus apa lagi? Ada yang tahu yang bisa membedakan apa perbedaan kedua penulisan ini? Pemilihan katanya, ya. Berarti ada dua, dari jumlah suku katanya, pemilihan katanya. Terus apa lagi yang kalian dapatkan? Apa? Di belakang? Maknanya lebih tepat, mudah dipahami. Terus apa lagi? Menarik. Ada lagi yang lain? Banyak berarti, ya. Banyak perbedaannya di kedua penulisan ini, ya. Lebih banyak plusnya ke menulis kreatif, ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena menulis kreatif ini juga ada kaitannya dengan puisi, ya, sesuai dengan tema kita, pergerakan sastra muda keliling. Jadi sastra ini, puisi ini juga bagian daripada sastra. Tahu kan? Ada yang tahu kan? Puisi ini merupakan bagian daripada yang sastra? Ada yang tahu atau mungkin salah? Benar, ya. Jadi salah satunya ini bagian daripada sastra itu merupakan puisi, ya, salah satunya, ya. Nah, di sini dikatakan puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat. Ya, jadi seperti yang kita katakan tadi, puisi itu ada juga memang yang panjang, ya kan? Tapi kebanyakan juga ada juga yang pendek. Gitu. Jadi dikatakan lagi di sini menurut si Agna bahwa puisi merupakan suatu bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Pernah nggak kalian baca puisi yang memang mengandung tentang misalnya nasihat gitu? Pernah baca?
Pernah ya? Yang sebelah sana pernah baca? Atau mungkin ada jenis-jenis puisi yang lain kalian baca? Siapa? Nggak ada? Nggak ada? Jadi apa juga jenis sastra yang kalian sukai, yang kalian baca? Selain daripada puisi? Cerpen? Pantun? Drama? Novel? Ada lagi yang lain? Berarti puisi tidak ada? Nggak puitis lah kalian. Lihat ada ya, baca jarang ya. Oh, oke. Selanjutnya. Nah, puisi ini ternyata bisa juga dikaitkan dengan kearifan lokal. Kalian tahu nggak apa itu kearifan lokal? Atau kita sering kan mendengar sikit-sikit di perkuliahan kaitkan dengan kearifan lokal, ya kan? Apa itu kearifan lokal? Coba kasih sebentar sama si kembar. Kearifan lokal adalah suatu kebudayaan atau suatu kearifan yang dimiliki oleh daerah tersebut dan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Oh, jadi khas lah berarti ya. Yang sebelah sini mungkin ada mencontoh dari siapa nih? Yogi, mencontoh dari apa kutipannya Bang Yogi, mungkin ada di sini timbul inspirasi. Oh, menurut aku begini gitu. Apa itu kearifan lokal? Ada? Tidak tahu? Tidak tahu kearifan lokal? Apa? Itu dipakai, dipergunakan. Iya. Sesuatu hal yang menonjol dari suatu daerah. Saya ingin bertanya ke kamu. Kamu dari daerah mana? Aceh Timur. Apa yang hal yang menonjol di Aceh Timur itu? Mik. Ya hidup aman. Apa? Coba disebutkan apa hal yang paling menonjol dari Aceh Timur itu? Wisatanya. Wisata apa? Wala. Ada lagi yang lain? Mungkin di belakang. Oke. Apa? Silakan. Gak apa-apa, nggak digigit kok mic-nya. Kearifan lokal ialah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu seperti yang kita tempati di tinggal tempat kita gitu. Oh, pandangan ya. Kamu dari mana? Dari Aceh, Bu. Aceh mana? Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Apa kearifan lokal di Aceh Tenggara? Seperti rumah adat ataupun acara pernikahan kayak gitu. Oh, sunat rumah rasul. adat. Ada nggak perbedaan dengan daerah-daerah lain yang memang tidak ada di daerah lain, hanya ada di daerah kamu? Iya, Bu. Apa itu? Seperti dari baju adatnya aja, baju adat. Oh, dari segi baju adatnya berbeda ya dengan Beda. Aceh yang lain. Ada lagi? Seperti bentuk rumah adatnya juga Bentuk berbeda. rumah, ya. Kayak kami itu ada acara kayak di sini kan disebut kenduri. Kenduri, Kalau ya. kami itu beda kendurinya, nggak seperti di daerah yang lain. Kalian lebih ke seperti apa gitu? Jadi acaranya itu kenduri. Misalnya kalau syukuran lah, syukuran. Syukuran. Syukuran mungkin kalau kami itu di sana disediain harus makannya itu makan khas di tempat kami aja gitu, Bu, nggak di tempat lain gitu. Makanan khasan itu ada berbagai macam gitu. Jadi setiap makanan khas itu dikeluarkan semua pada acara syukuran tersebut. Ya. Kasih, Bu. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa, ya kan, bahwa kearifan lokal itu adalah suatu bentuk pengetahuan asli, ya, dalam masyarakat yang berasal dari nilai luhur budaya masyarakat setempat untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Ini dikatakan menurut si
si Barani. Nah, di sini juga ada dikatakan lagi menurut si Aprianto. Dia mengatakan bahwa kearifan lokal ini berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan, dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Apa misalnya? Ada nggak yang bisa memberikan contoh tentang kearifan lokal yang berhubungan dengan yang dikatakan sama si Aprianto ini? Ya, tolong. Oh ya, silakan. Nah, yang dikembangkan dari masyarakat setempat tuh misalnya contohnya bahasa, Bu. Bahasa. Nah, kayak misalnya kan orang Medan itu kan bahasanya itu kan satu kata, tolong apakan dulu apa itu ya, apakan dulu. Itu kan termasuk salah satu. Itu dari segi bahasa ya. Oh iya, oh bahasa juga sama ya. Oke. Kalau oh ada lagi? Contohnya tuh kan bukan kok misalnya di Langsa itu kan ada kayak yang Jaran Kepang itu orang-orang Jawa itu kan. Jadi kan orang ini kan orang-orang Jawa itu kan main itu, jadi kan dipertahankan sama orang-orang ini terus kan dikembangkan sama orang ini. Jadi orang ini nanti sampai ke anak-anaknya pun tetap itu juga ini permainannya gitu. Ya, kamu orang Jawa apa orang Aceh? Orang Aceh. Orang. Karena sering nengok aja Bu. Oke, karena emang sama-sama kita orang Aceh. Kamu tahu pesiju kan? Tahu. Pesiju itu merupakan sebuah kearifan lokal juga kan? Ya. Kamu masih mempertahankan pesiju itu? Masih. Masih. Kalau misalnya acara-acara kayak apa namanya? Apa? Disunat? Itu sunat. Ada di itu. pesiju? Ada. Kamu dulu di pesiju? Di pesiju. Pesiju apa lagi? Apa lagi? Misalnya dalam acara sunat, acara Ini mungkin apa? pernikahan ya. Nikah. Terus mungkin biasanya orang Aceh itu sedikit lecet aja di pesiju gitu ya kan. Mau pergi berangkat ke Malaysia di pesiju, ya kan. Jadi semua hal yang apa ya? Semua hal yang berhubungan kalau ada kenduri itu, ya kan pasti nanti sedikit banyaknya itu ada pesiju. Seperti yang saya bilang, sunat pun di pesiju, acara mau nikah pun di pesiju, pas hari pesta pun di pesiju, mau berangkat haji di pesiju, beli motor baru pesiju, mobil juga, rumah baru, kan? Jadi banyak hal yang memang dilakukan pesiju. Itu orang Aceh ya, itu juga bagian daripada kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai sekarang ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah puisi ya. Sedikit saya ambil puisi ini nggak banyak menurut si Gusmus. Di sini dikatakan menyolon kebah goirat lun bak langit, ya kan? Tente langit di hoirudo. Ada yang tahu ini apa nih kira-kira artinya? Nggak ada yang tahu? Ya, berarti hitam semua ya? Enggak, ini ya kayak kita lihat apa gitu ya, gelap. Oke. Menyolon kebah gelisah bak angin. Tente angin di heuy bade. Menyolon kebah geram lun bak laut. Tente laut di bahu bakat. Kira-kira lah ya, menurut kalian ini membahas tentang apa sih puisinya? Atau paling tidak artinya apa ini kira-kira? Ya, yang paham apa? Laut ya? Laut ya? Yang lain nggak paham? Enggak ya? Oke, coba kita lihat artinya apa. Nah, ini artinya ya, bila kutitipkan. Ya, bila kutitipkan dukaku pada langit. Pastilah langit memanggil mendung.
Bila aku titipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Badai itu badai. Badai, badai. Ya. Langit, langit. Langit, langit. Angin, angin. Oke. Bila aku titipkan geramku pada laut, pastilah laut mengiring gelombang. Ini sedikit puisi. Sebenarnya ada beberapa baris lagi, cuman saya ambil cuman sebagian saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ada contoh puisi karya Sivikan. Ini juga termasuk puisi yang bisa kita katakan ada mengandung unsur kearifan lokalnya, ya kan? Kenapa saya bilang di sini ada mengandung unsur kearifan lokalnya? Ada yang tahu? Coba kalian lihat, coba kalian baca. Sekarang Pak ya. Di sini puisinya, inilah Aceh, tanah harapan, adalah gerbang yang terbuka. Saya nggak ini ya, nanti kalau yang lebih jago hubungan nanti ya. Ya kan? Menghampar di antara lekuk bukit dan gunung-gunung. Ya, Aceh itu kan memang laut, gunung, ya kan? Tanah Aceh berabad-abad menjadi tempat terhimpun bangsa Arab, Cina, Eropa, Hindia. Kalau dipikir-pikir orang Aceh memang ada asal usulnya dari Arab, Cina, Eropa, Hindia. Aceh, Arab, Cina, Eropa, Hindia. Udah ya. Nah, ini memang latar belakang orang Aceh tersebut juga di sini ya, dari asal usulnya ya. Makanya orang Aceh katanya cantik-cantik ya. Iya. Iya ya, katanya ya. Contoh yang di belakang ganteng ya. Jejak 100 pendakwah di Bandar Perlak Purba. Ini Perlak ini tahu apa nih? Ya, Perlak ini nama daerah. Ya. Bukan Perlak tempat apakan ini ya. Tempat persinggah Jejak 100 pendakwah di Bandar Perlak Purba, tempat persinggahan pelaut kulit putih pada musim lada. Ya, di Aceh ini juga terdapat pohon lada. Ya, zaman dulu kan orang Aceh banyak menanam lada, sampai sekarang masih ada juga, cuman nggak sebanyak seperti dulu. Ini juga bagian daripada kearifan lokal juga orang Aceh. Tanah Aceh menghadap ke timur, kebun sawit yang subur. Ini pas ya dengan orang kita, keadaan kampus kita dipenuhi dengan sawit-sawit. Di barat emas dan batu bara bersusun atur. Daerah selatan sana juga ada tambang emas. Ada juga batu baranya. Ya. Di utara minyak dan gas dari bumi menyembur aroma hutan di Singkil. Ada orang Singkil di sini? Ada? Tidak ada ya. Ya, contoh dekat kita lihat di Rosmawai juga ada minyak, ya. Derap Zapin di Tamiang. Apa itu Zapin? Tarian. Lebih kepada musik-musik Melayu, ya kan? Orang Tamiang itu ada campuran-campuran Melayunya. Perempuan berpipi merah memanen kopi di Gayo. Ada orang Gayo? Ada. Apa benar itu? Apa benar? Kalau misalnya kalian turun ke Biren aja gitu, pipi kalian bagaimana warnanya? Merah ya, atau kelangsa gitu ya. Karena kenapa? Beda suhu ya. Di Semelu orang-orang memakai nandong. Ada orang Semelu? Tidak ada ya. Sungai Alas
Permai di Sabang. Karena di Sabang itu lebih terkenal dengan wisata lautnya, ya. Ayam tangkap di Aceh Raya. Aceh Raya itu di mana? Di Aceh Raya sana, Banda Aceh. Belum sampai ke Banda Aceh. Inilah Aceh, tanah harapan, gerbang yang terbuka, enyahlah segala luka, kibarkan layar di panggung dunia. Ya, bahwa di Aceh pun juga ada puisi-puisi yang bagus yang dilahirkan oleh seorang penulis-penulis yang kreatif, ya, dan banyak juga yang udah dibukukan. Kalau biasanya kita melihat di luar, di Aceh pun banyak lahir puisi-puisi baru, ya kan. Mungkin kalau zaman dulu juga ada, ya. Jadi puisi itu memang dipertahankan, ya. Jangan sampai puisi tersebut hilang terganti dengan keadaan-keadaan, misalnya apa sih hal-hal terbaru sekarang gitu mungkin, ya. Mungkin hilang dengan mungkin ada media-media sosial, tapi boleh ada media sosial tapi dipergunakan untuk sesuatu yang positif, ya. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mungkin dari yang sudah kita lihat barusan, ada yang mau ditanyakan, mungkin silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayagi, saya dari angkatan 22 Unit 3. Di sini izin Bu bertanya. Tadi kan ada 10 tahapan dalam proses kreatif menulis puisi. Nah, di situ ada pemilihan kata-kata. Nah, dalam pemilihan kata-kata ini boleh nggak kita pakai kata-kata bahasa Indonesia dicampur dengan contoh bahasa asing seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam proses menulis tahapan puisi ini boleh tidak menambah atau mencampur dengan bahasa asing, ya. Sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Cuman alangkah lebih baiknya kalau memang kita ingin menulis bahasa asing, ya dalam bahasa asing aja semua seperti itu, ya. Bukan tidak boleh, karena kan juga puisi tadi juga bisa mengandung juga puisi bebas, ya. Jadi bisa bebas kita mau seperti apa kita menghasilkan sebuah karya puisi tersebut. Tapi alangkah baiknya kalau memang ingin dalam bahasa asing, tulis dulu dalam bahasa Indonesia, boleh juga kita artikan dalam bahasa asing, atau langsung aja ke bahasa asing, boleh juga seperti itu. Sama juga kayak tadi, ya kan, nanti puisi kalian diartikan menjadi bahasa daerah, ya. Bisa-bisa saja sih, nggak apa-apa, ya, karena nanti juga kan kita juga akan sampai pada tahap revisi nanti, ya kan. Nah, nanti di situ kan bisa direvisi kembali kalau memang ada kekurangan dari puisi kita tersebut. Mungkin yang tadi ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Ananda dari angkatan 22 Unit 3. Izin bertanya, Bu, bagaimana menurut Ibu, tips apa dari Ibu untuk kita menjiwai penulisan puisi kita agar puisi kita itu dapat hidup gitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tips dari saya supaya puisi tersebut kita yang menjiwai dalam menulis puisi berarti, ya, salah satu caranya banyak-banyaklah membaca puisi-puisi
karya orang lain, ya kan? Misalnya seperti punya yang karya-karya Buya Hamka misalnya, ya kan, ada juga. Jadi semakin kita banyak membaca puisi-puisi orang lain akan semakin memudahkan kita dalam menuangkan puisi-puisi tersebut seperti itu, ya kan? Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, ya kan, kita boleh sedikit mencontoh atau mau copy paste puisi orang, ya kan? Karena kita kan punya tahap belajar, ya kan? Jadi kita contohkan bagaimana cara dia menulis puisi tersebut sehingga puisi tersebut terlihat menarik pada saat kita membaca dan terlihat hidup, gitu, ya kan? Misalnya ketika kita membaca itu kita kayak merinding gitu. Ada nggak pernah gitu? Ya kan? Ada yang kadang-kadang kita mendengar orang baca puisi sampai kita ikut menangis juga, ya kan? Berarti kan puisi tersebut kan hidup, ya kan? Bisa membuat kita terhanyut dengan setiap kata-kata yang dia baca, ya. Jadi atau mungkin kalau zaman sekarang sering-sering mungkin membuka YouTube, ya, melihat puisi-puisi orang, ya kan? Jadi kumpulkan lebih banyak referensi, ya, tentang puisi, baik itu dari buku, dari mana saja, ya, berbanyak mengumpulkan referensi supaya memudahkan diri kita untuk menghasilkan sebuah puisi yang bagus, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Nulia dari angkatan pertama 2023. Saya ingin bertanya nih, Bu. Mungkin bagi kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang itu puisi hanya diketahui hanya sepintas saja, tidak secara mendalami gitu, Bu. Pertanyaan saya ini, bagaimana sih, Bu, untuk anak-anak muda zaman sekarang lebih ditarik untuk menyukai puisi atau karya sastra lainnya? Gitu. Terima kasih. Oke. Bagaimana caranya supaya anak-anak muda zaman sekarang suka dengan puisi, ya kan? Sekarang yang anak muda sukai apa? Main HP, ya. Main HP ngapain? TikTok, ya. Bisa tidak kalau puisi itu kita buat TikTok? Bagaimana? Iya. Oh ya, anak yang sering naik gunung katanya puitis banget gitu, ya kan? Salah satunya kita lihat dulu anak muda zaman sekarang menyukai apa. Katakanlah dia menyukai sosial media, itu termasuk sebagian daripada sosial media nggak TikTok itu? Iya, jadi kita lihat apa yang paling disukai anak muda zaman sekarang. Oh, TikTok mungkin, ya. Facebook agak kurang, ya. Facebook mungkin pada zaman saya gitu, ya. TikTok, Instagram. Iya, berarti bisa kita pendekatannya melalui TikTok, ya kan, kita share melalui TikTok atau melalui Instagram seperti itu. Atau bisa juga kita membuat sebuah perkumpulan, ya kan, perkumpulan anak muda yang yang berkecimpung di bidang sastra, misalnya sastra yang berbentuk puisi. Bisa juga seperti itu. Jadi kita menumbuhkan kesadaran untuk mempertahankan sastra ini supaya tidak hilang, ya, supaya anak-anak muda sekarang juga menyukai sastra itu. Jadi bisa pendekatannya seperti yang bilang tadi, melalui TikTok juga bisa, atau melalui Instagram seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada narasumber kita Ibu Juliati SPD MPD yang telah memberikan materinya yang sangat bermanfaat, di mana kita dapat mengetahui bahwasanya
Sastra itu bisa berupa puisi. Bagaimana sih cara supaya puisi kita itu bisa menarik didengarkan oleh orang lain? Kita dapat mengikuti dengan perkembangan zaman. Seperti yang sudah dikatakan Bu Juliati, yaitu kita bisa mengupload puisi dengan TikTok, Instagram, dari YouTube, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih kepada Ibu Juliati SPD MPD. Selanjutnya pemateri yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Fadil Sidik SPD MPD. Kepada Bapak narasumber kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada peserta juga dapat untuk mempersiapkan pertanyaannya ya, karena kita setiap narasumber kita akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Pak Rahman belum pakai yang Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sebelah sini nggak semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ternyata masih semangat ya. Iya. Hari ini kita akan berbicara terkait tentang kearifan lokal dalam antologi puisi. Mungkin kalau kata puisi mungkin sudah sangat familiar ya ketika kalian mendengar sebuah kata puisi, tetapi kalau mendengar antologi pernah tidak ya? Jarang ya. Kalau misalnya bahasa Indonesianya kumpulan puisi, pernah dengar tidak? Pernah ya. Iya, jadi nama kerennya itu sering disebut dengan antologi puisi. Mungkin nanti kalian coba membuka wawasan kembali, kemudian berjalan ke perpustakaan atau berjalan di Mbah Google. Di sana nanti akan kalian lihat beberapa antologi puisi yang kadang orang menulisnya dengan karya mereka sendiri atau juga dengan kumpulan dari semua kelas yang ada.
Pertanyaannya adalah, apakah kalian semua di kelas ini mau untuk membuat satu buku antologi puisi? Mau atau tidak? Pertanyaannya. Mau. Ini ada berapa kelas berarti? Ada 2 kelas. Artinya berarti 2 buku ya Pak Rahman ya. Ada 2 antologi puisi yang nanti kita coba semua akan membuat puisi dengan tema apa yang akan kita tentukan nantinya di slide berikutnya. Begitu. Kita lanjut. Ya, untuk agendanya kita nanti akan ada yang namanya penulisan puisi. Nanti di pembacaan puisi dan deklarasi puisi mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Bunga Mulyahati nantinya. Kita coba lihat, apa sih yang menjadi keunikan di daerah kalian masing-masing? Mungkin bisa diceritakan, nanti baru kita akan menceritakan terkait tentang keunikan yang ada di Kota Langsa. Boleh mic-nya? Ada mic yang lain? Iya, mic-nya Ki. Ada yang mau menceritakan, mungkin menjelaskan terkait tentang keunikan daerah masing-masing dulu. Sebelum nanti kita akan memperkecil ya pengalaman kalian terkait tentang keadaan yang ada di Kota Langsa. Ada? Atau disebutkan aja nih ya. Yang dari Sumatera Utara ada? Oke, yang dari Sumatera Utara dulu. Silakan ke Debbie. Iya. Boleh diceritakan terkait tentang keunikan daerahnya apa saja sih? Jadi di Sumatera Utara itu kayak tariannya Pak. Dari tariannya, dari makanannya mungkin, atau dari tempat wisata. Tempat wisata, oke, 3 ya. Ada tarian, kesenian, berarti kemudian ada makanan, terus ada pariwisata. Oke, nanti kita akan coba memperkecil lagi apa yang disampaikan oleh Debbie. Boleh satu lagi si kembar, keunikan daerahnya apa? Ini tinggal di mana nih? Si kembar. Oh, Stabat. Iya, boleh, silakan. Kan beda ya. Di daerah saya itu kan Stabat Pak, tapi lebih ke dalam lagi gitu Pak. Rata-rata pun mayoritasnya orang Jawa. Jadi Orang Jawa, oke. Masih terkait dengan makan juga seperti makanan. itu. Terus ada bahasanya juga rata-rata di situ mayoritas orang Jawa. Bahasa juga berbeda. Oke, baik. Nah, sekarang coba mic-nya dikasih kemana ya? Oke, pertanyaannya adalah siapa yang pernah ke hutan mangrove? Pernah ya? Hutan mangrove itu tempat wisata atau tempat belajar? Dua-duanya iya ya? Iya. Nah, sekarang keunikan di Kota Langsa selain hutan mangrove ada apa aja? Hutan lindung, terus? Koala. Terus? Ada lagi tidak? Kalau Tugu Langsa itu kira-kira unik tidak? Unik ya? Apa gambar yang ada di sana? Burung Garuda ya? Atau elang gitu ya? Nah, itu adalah hal-hal yang keunikan. Nanti kita akan coba membaur ke sana. Kita lihat di sini. Ternyata memang dalam kearifan lokal, dalam antologi puisi itu bisa dibuat di semua bidang. Tadi ada yang disampaikan Debbie, pariwisata, kemudian makanan dan minuman, kemudian tadi ada tarian, kesenian gitu ya. Nah, nanti dalam kearifan lokal itu kita akan mengembangkan nih kelima yang ada di depan kalian semua. Yang pertama terkait tentang sejarah dan budaya. Apakah puisi bisa kita buat sejarah dan budaya? Bisa. Kira-kira kalau misalnya budaya atau sejarah yang ada di Kota Langsa, kira-kira apa sejarahnya Kota Langsa ini? Ada? Atau sejarah kelahiran sendiri dah? Ada tidak? Iya.
Apa sejarahnya kira-kira? Iya harus, coba Egi. Yogi lah. Tadi yogi ya, sekarang yoga. Apa sih keunikan daerahnya, sejarahnya, gitu, atau budayanya? Sejarah dari Kabupaten Langkat itu terkenal di daerah Brandan, Pak, karena di tempat situ ada namanya Brandan Bunyang. Ada apa? Ada tempat dinamakan Brandan Bunyang. Pernah duduk di situ? Pernah jalan-jalan ke sana? Lewat doang. Artinya kulewati, gitu ya. Nanti akan ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Oke. Kemudian nanti kita juga akan melihat ada beberapa contoh terkait tentang kearifan lokal dalam antologi puisi. Yang pertama terkait tentang sejarah. Ini ada salah satu puisi terkait tentang sejarah dan budaya, mungkin tidak terbaca ya. Terbaca tidak? Tidak, saya juga tidak terbaca soalnya terlalu kecil. Karena ini adalah kutipan dari puisi yang dibuat oleh siapa ini kira-kira? Teku Putih. Iya. Judulnya adalah Sekuntum Bunga, bukan Bu Bunga ya. Iya, kupersembahkan kepada arwah almarhum Tuanku Hashim Bangta Muda, Panglima Besar Angkatan Perang Aceh yang berjuang pada tahun 1854 dan 1897. Puisinya adalah nenekku, kata dia. Sekian lama engkau berjuang, kata dia ya. Kemudian berkorban untuk tanah air, menyabung nyawa di medan perang, di ujung pedang serba peluru. Ya, artinya ini adalah puisi yang menceritakan tentang sejarah dan kebudayaan. Dan nanti kalian bisa membuat seperti yang tadi, seperti yang disampaikan oleh Yogi, bahwa Langkat itu ada sejarah dan budaya yang namanya apa tadi? Apa? Iya, itu bisa diceritakan. Apa sih yang menceritakan tentang itu dan nanti menjadi sebuah puisi terkait tentang kearifan lokal, yaitu sejarah dan budaya. Kemudian lanjut lagi terkait tentang makanan dan minuman. Pernah di sini yang minum sanger gitu? Apa sih yang dirasakan dengan sanger? Yang laki-laki yang lain dah, jangan dua ini. Ada laki-laki yang lain tidak? Ada yang pernah minum sanger, yang perempuan juga boleh. Atau jangan-jangan tidak tahu sanger kali? Iya, coba. Kasih mic. Apa yang dirasakan di minum sanger? Kalau sanger itu kan tergantung warkopnya juga kan. Iya. Kadang ada yang buat pahit gitu. Misal disuruh terus susu banyak, tetap pahit. Oh gitu ya. Bisa nggak kamu puitiskan bahasa pahitnya itu karena susu atau pahitnya karena kopi gitu? Bisa tidak dibuatkan sebagai puisi yang pahit tapi mengasihkan gitu? Coba. Sanger itu terlihat menarik kalau dilihat, tapi rasanya itu pahit seperti kehidupan. Wah, beri tepuk tangan dong. Ternyata kehidupanmu pahit ya. Ya, berapa sih ini SPP? Biasanya orang pahit pasti ke SPP ya. Iya. Oke, sekarang ke perempuannya. Pernah minum kopi susu? Pernah ya, coba ke yang pernah ini. Yang pernah tadi yuk. Ini yang baju hitam nih. Yang baju putih jilbab hitam. Nah, di depan katanya pernah minum kopi susu tadi. Iya, boleh dipegang saja mic-nya. Panas tidak? Enggak ya. Iya, tadi katanya pernah minum apa sih sebenarnya? Selain kopi susu pernah minum apa aja? Pernah minum boba? Bentuk boba seperti apa? Mic-nya boleh tidak di sini? Pernah minum boba? Bentuk boba seperti apa? Bulat. Kemudian rasanya seperti apa? Manis. Bentuknya kenyal atau tidak? Nah, coba dibuat satu bait puisi dari kata boba tersebut. Bisa ya? Bisa dong. Atau sekenyal hatiku melihatmu gitu ya, boba gitu. Bisa ya?
Ayo coba. Ini bentar lagi kita akan coba menulis. Kalian akan membayangkan sesuatu, ini baru terkait tentang makanan dan minuman. Coba. Walaupun namun kita pekat, namun kau seperti hidup, namun rasanya seperti hidup. Wah, beri tepuk tangan dong. Berarti bisa ya. Padahal hanya kata boba tapi bisa membuat satu bait yang indah gitu. Nah, nanti kita akan coba membuat syair itu. Ini seperti yang dibuat puisi di sini terlalu kecil ya. Jadi saya bacakan. Segelas sangar hangat temani malamku. Ia seperti engkau kekasih mengalirkan inspirasi. Di atas dedaun imaji di penghujung malam seperti ini. Aku menitik serupa embun membasahi jalan-jalan kotaku yang mulai gersang dan bersuhu panas tak seperti biasanya. Kendaraan melaju dan dalam gerah dan gelisah mempuncak. Jadi nanti kalian bisa membuat ini dengan cara nanti kita akan coba melihat ya dari seperti yang dikatakan Bu Juli tadi, ada contoh puisi biasa yang kalian buat dan nanti kita akan temukan bahasa-bahasa yang bisa kita rubah menggunakan kamus Thesaurus nantinya. Ya, ini terkait tentang minuman. Begitu juga dengan makanan. Di sini pernah makan rujak Aceh? Yang orang Aceh pernah makan rujak Aceh? Sudah, mana yang sudah? Orang Aceh di mana? Coba tunjuk tangan orang Aceh. Orang Aceh mana orang Aceh? Pasti pada takut nih, walaupun dia orang Aceh, tapi kalau dibilang orang Aceh takut. Iya, nggak bangga menjadi orang Aceh. Yang orang Belanda mana orang Belanda? Atau yang orang Amerika mana nih? Orang Aceh mana orang Aceh? Iya, yang di sampingnya coba dikasih mic yang perempuan. Iya. Biasanya orang perempuan yang tahu apa-apa saja sih resep rujak, kemudian buah-buah apa saja sih yang digunakan dalam membuat rujak gitu. Silakan. Apa saja sih bahan-bahan dalam pembuatan rujak? Gula merah, cabai, terus buahnya apa aja? Buahnya Ada mangga, nanas, pisang mengkel. pisang muda ya. Oke, pisang muda rasanya apa? Kelat ya. Oke, satu kata kelat. Nanti dibuat ya puitis. Satu kata kelat. Kemudian tadi ada cabai. Rasa cabai apa sih? Pedas. Berarti pedas seperti orang marah gitu ya. Pedas. Kemudian satu lagi, rasa buah nanasnya apa? Hah? Asem. Nah, ada 3 kata. Boleh dibuat bahasa yang menarik? Iya, coba. Atau mungkin gelapnya kehidupan malam gitu ya. Seperti jalan terlihat geram, seperti memakan rasa kepedasan gitu mungkin. Coba, namanya siapa? Silakan. Nanti setelah ini kita praktek loh membawa puisi. Nah, dirimu kelak memberi ruang gitu atau memberi apa gitu. Coba kata kelak saja. Ayo coba. Karena sebentar lagi kita kata Pak Rahman sama saya, Pak Fadil, nanti setiap mahasiswa yang ikut kita harapkan punya satu puisi.
Ya dong, kan nanti kita mau buat antologi puisi. Mana tahu nanti ada rezeki kita bukukan.